Setelah tadi kita bahas tentang network externality, kemudian intellectual property right, dan lain sebagainya, hal yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa antara network yang satu dengan network yang lain itu bisa jadi saling bersaing atau saling beradu satu dengan yang lain, berkompetisi satu dengan yang lain. Misalnya tadi jejaring antara telepon yang sifatnya GSM dengan telepon yang sifatnya CDMA. Atau misalnya listrik yang arusnya AC dengan listrik yang arusnya DC, atau colokan listrik yang mungkin kaki 2 atau kaki 3, ada yang bulat, ada yang pipih, dan seterusnya. Dulu di era multimedia zaman dulu ada istilahnya VHS dan Betamax, itu juga dua hal yang berbeda. Kemudian ada juga yang kalau yang lebih konvensional lagi adalah tentang bagaimana kita berkendara di jalan. Ada yang jalan di sebelah kiri, ada yang jalan di sebelah kanan. Masing-masing punya standar yang berbeda-beda, dan ini menjadi salah satu yang penting. Sekali lagi, jejaring yang satu dengan jejaring yang lain, network yang satu dengan network yang lain bisa saling berkompetisi. Makanya gagasan atau ide tentang standar itu menjadi penting. Nah, standar itu kalau diambil dari definisinya Cambridge, itu adalah sebuah pattern atau pola atau model yang disetujui atau disepakati bersama. Kemudian standar juga bisa berarti aturan yang harus ditaati oleh anggota yang ada di dalam tempat tersebut. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, standar ini bisa dimiliki oleh satu pihak tertentu atau bisa juga tidak dimiliki oleh siapapun, dalam artian dilepas kepada publik. Standar yang kita gunakan sekarang umumnya adalah standar yang di belakangnya itu ada organisasi bisnis atau ada perusahaan di belakangnya, sehingga ada semacam ownership atas standar tersebut. Nah, ownership ini yang kemudian nanti akan berwujud copyright atau IPR, bisa dalam bentuk paten, bisa dalam bentuk tadi copyright, bisa dalam bentuk rahasia bisnis, agreement antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan seterusnya. Standar juga bisa superior, bisa juga inferior, dalam artian ada standar yang lebih unggul secara kinerja, secara performa, tapi ada juga standar yang mungkin kinerjanya berada di bawah atau lebih inferior. Yang menarik teman-teman sekalian, kadang-kadang ada standar yang unowned, yang tidak dimiliki oleh siapapun, tapi lebih superior. Misalnya kita bicara Linux, kita bicara BSD kalau di dunia sistem operasi ya, itu tidak dimiliki oleh siapapun, tapi lebih superior bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Microsoft. Tapi standar yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang unowned, walaupun dia lebih superior, itu bisa jadi tidak dapat melawan standar-standar yang sudah dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh tadi Linux, walaupun dia lebih superior, tapi karena tidak dimiliki oleh siapapun, biasanya dia akan kalah oleh standar yang di backup oleh perusahaan. Dalam hal ini misalnya Microsoft. Ini hal yang lumrah ya teman-teman sekalian, karena pemilik standar tadi yang own tadi, walaupun produknya inferior, tapi berusaha untuk membackup, berusaha untuk terus melakukan inovasi, berusaha untuk melakukan kampanye atau marketing supaya standarnya bisa diterima, walaupun secara kinerja lebih inferior. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kemudian ada paradigma yang mungkin perlu kita perhatikan ya, yaitu yang disebut sebagai socio-technical perspective. Socio-technical perspective ini adalah keterkaitan antara aspek teknis dengan aspek sosial yang kita bisa temukan dimanapun ketika kita bicara tentang organisasi, tentang masyarakat, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita berbicara tentang optimalisasi antara sosial dan teknis, antara produk yang berbau teknologi, artefak fisik, dengan manusianya, dengan masyarakatnya. Dua hal ini saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, ketika kita bicara socio-technical perspective, itu ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama yang disebut sebagai technological determinism. Technological determinism ini sifatnya dystopian ya, jadi menganggap bahwa teknologi itu mempengaruhi segalanya, mengubah cara kita berperilaku, cara kita berinteraksi, cara kita berbisnis, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada pandangan yang berbeda yang disebut sebagai social constructionist. Jadi social constructionist ini kebalikannya dari technological determinism, bahwa yang menentukan peradaban manusia itu adalah manusianya itu sendiri, bukan teknologinya. Jadi manusia itu berperan penting dalam membentuk standar mana yang digunakan, network mana yang akan digunakan, seperti apa produk yang akan dipakai, dan seterusnya.
Nah, dari sini saya akan perkenalkan kepada teman-teman yang disebut sebagai konsep path dependency. Path dependency itu mudahnya ya adalah urutan perjalanan, bahwa apa yang kita lakukan itu berangkat dari apa yang terjadi sebelumnya, berangkat lagi dari apa yang terjadi sebelumnya, dan seterusnya, sampai membentuk apa yang kita rasakan saat ini. Contoh paling klasik dari path dependency adalah struktur atau layout keyboard QWERTY. QWERTY itu dibuat pada dasarnya untuk memperlambat kinerja tukang ketik di masa itu, karena mekanisme pegas yang ada di balik keyboard di masa itu belum begitu canggih, sehingga kalau kita jago, kita cukup piawai, itu ngetiknya cepat, tapi ketika tombol itu ditekan belum balik lagi ke atas. Jadi butuh waktu agak lama untuk tombol itu kembali lagi ke atas dan bisa kita tekan lagi. Oleh karena itu, produsen di masa itu, Remington, berusaha untuk membuat layout keyboard yang dengan sengaja memperlambat kinerja tukang ketik. Jadi supaya ketika nanti akan diketik lagi tombol itu, dia sudah balik lagi ke atas. The keys should be struck with the rounded tips of your fingers. If you strike the keys with your fingernails, you are apt to have aching fingers or chipped nails. Nah, desain yang inferior ini celakanya terbawa terus sampai sekarang. Itu yang disebut sebagai path dependency. Sama halnya dengan misalnya jalur kereta api atau jalan tempat kita berjalan saat ini. Kita kan menggunakan warisan Inggris ya, berada di sebelah kiri. Tapi ada juga beberapa negara yang menggunakan warisan Perancis, Eropa, yang lebih banyak berjalan di sebelah kanan. Itu juga disebabkan oleh path dependency. I never needed you like I do right now. I never hated you like I do right now. Lalu lebar rel kereta api misalnya, kalau di Jawa ini kalau nggak salah sekitar 1057 mm lebarnya, gauge-nya. Kalau di Eropa itu umumnya 1456 atau sekitar itu. Jadi lebih lebar dan memungkinkan kereta berjalan lebih cepat. Sekarang teknologi sudah lebih canggih. Konstruksi itu bisa membangun jembatan atau jalan yang lebih bagus. Tapi rel kereta api yang kita miliki lebarnya sedemikian seperti apa yang dulu diwariskan oleh zaman Belanda dan seterusnya. Akibatnya perkembangan kereta api mungkin tidak bisa memaksimumkan kecepatan tertentu. Jadi kita nggak mungkin punya TGV atau punya Shinkansen seperti di Jepang atau di Perancis. Nah, hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi teman-teman sekalian, karena konsep tentang standar, konsep tentang socio-technical perspektif, kemudian konsep tentang path dependency ini akan mempengaruhi banyak hal. Tentang bagaimana basis customer yang kita miliki, kemudian bagaimana tentang hak atas kekayaan intelektual, lalu tentang bagaimana cara kita mengembangkan kapabilitas untuk berinovasi, kemudian konsep tentang first mover advantage, seberapa cepat kita bisa masuk ke dalam suatu pasar dan mengembangkan produk itu sebelum orang lain masuk, kemudian kemampuan kita dalam mengembangkan kapabilitas internal, lalu juga tentang merek dagang dan reputasi, itu menjadi faktor penting dalam kesuksesan berinovasi. Jadi intinya adalah bahwa pemahaman tentang network externalities dan pemahaman atas standar itu menjadi hal yang sangat penting sekali ketika kita bicara tentang inovasi digital. Kita nggak mungkin bicara tentang inovasi digital kalau kita nggak paham konsep network externalities dan konsep standar.